Kamu pernah ngalamin nggak sih? Kenapa udah bolak-balik ganti baterai tapi tetap boros? Penasaran nggak? Nah, kali ini kita akan bahas kenapa sih udah ganti baterai tapi tetap boros setelah yang satu ini. Lagi cari tempat perbaikan Apple device yang cepat, murah, dan bergaransi panjang? Hanya di iRoom Service. iRoom Service merupakan layanan perbaikan Apple device seperti iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, dan perangkat Apple device lainnya. Penyebab pertama adalah baterainya yang bermasalah. Jadi walaupun ini produk baru dan ya namanya produk pabrik itu pasti ada kemungkinan bermasalah seperti itu ya. Namun ini jarang terjadi ya. Jadi aku analogikan mungkin 200 piece itu paling cuma satu aja yang bermasalah kayak gitu ya. Kalau dipersentasein paling 0, sekian atau sampai 1% kayak gitu. Nah, penyebab kedua adalah kebocoran arus. Nah, dalam istilah teknisi ini disebut short kecil. Nah, jadi case ini tuh lebih rumit ketimbang HP matut sekalipun. Jika matut itu jelas ada konslet pada jalur atau komponennya. Sementara case short kecil itu teknisi literally harus benar-benar mencari bagian mana sih yang mengalami kebocoran arus tersebut. Analoginya tuh begini, seperti pipa air yang ada di rumah kan mengalami kebocoran kecil yang nggak tahu di mana letak kebocorannya. Harus bongkar instalasinya lah, harus bongkar inilah, itulah, pokoknya ribet banget deh. Device yang mengalami kendala seperti ini pastinya baterainya bakal boros banget. Bahkan waktu standby aja pasti akan berkurang sangat cepat kayak gitu. Berikut mari kita bahas kebocoran arus ini bisa terjadi diantaranya karena charger tidak original. Ya, charger nggak original itu pasti akan menimbulkan masalah pada device kita. Seperti daya yang tidak stabil, arus terlalu gede sehingga menyebabkan device panas dan berlanjut ke masalah yang lebih serius, yaitu short kecil. iOS juga bisa bermasalah jika tidak menggunakan charger yang original Apple. Ujung konektor mungkin saja bisa dilepas, menjadikan konslet atau menjadi sangat panas, dan ujung-ujungnya ya berakibat short kecil. Charger nggak original itu akan menimbulkan banyak banget masalah pada device kita. Seperti daya yang tidak stabil, arus terlalu gede, sehingga menyebabkan device panas dan berlanjut ke masalah yang lebih serius lagi, yaitu short kecil. Pasti nggak mau kan bermasalah pada device kita, jadi makanya gunain charger original. Oke, nah di iOS juga bisa bermasalah jika tidak menggunakan charger yang original. Ujung konektor mungkin saja bisa lepas, menjadikan konslet dan menjadi sangat panas, dan ujung-ujungnya ya berakibat pada short kecil. Selanjutnya fast charging pada Android dipakai ke iPhone. Kalian tahu nggak sih catur daya yang ada pada iPhone itu kecil loh. Nah, nggak perlu daya yang besar banget kok. Jadi apa yang terjadi ketika kita maksain pakai daya yang besar? Dalam hal ini namanya fast charging, dipaksain dipakai sama iPhone. Ya, pastinya akan menyebabkan konslet, panas, dan kawan-kawannya itulah ya. Dan lagi-lagi ujungnya akan menyebabkan short kecil. Nah, jadi pastikan kalian selalu menggunakan produk original Apple ya. Berikutnya karena jatuh. Nah, jatuh ini bisa berbagai macam kondisi ya. Jadi karena pada dasarnya akan menyebabkan komponen di dalamnya itu mengalami pergeseran. Jika sudah bergeser, tentu akan mengganggu jalur komponen yang lainnya dan berujung pada konslet dan short kecil lagi. Yang terakhir karena kena air. Oke, sepertinya sudah menjadi rahasia bersama jika komponen listrik terkena air pasti akan konslet, ya nggak sih? Pasti konslet kan? Nah, jika diteruskan ya akhirnya akan menjadi short dan yang paling parah menjadi mati total karena shotnya terlalu banyak kayak gitu ya. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan iPhone kalian, jangan sampai terkena air, nanti dia nangis. Kalau kasus yang sudah kita bahas tadi tidak terjadi, ya tentunya nggak cukup
kalau hanya ganti baterai. Namun harus diselesaikan dengan penanganan pada teknisi yang lebih lanjut ya, dan masuknya kategori kerusakan hardware. Kemudian apa penyebabnya? Nanti kita bahas pada konten berikutnya, terutama kalian nih yang abai tentang baterai healthy dan yang udah muncul servis atau di bawah 80%. Oke, segitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Terus sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.